Pemirsa, insiden kandasnya kapal pesiar asing MV Caledonian Sky yang merusak terumbu karang Raja Ampat Papua pada 4 Maret lalu memaksa pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan lalu lintas kapal wisata di perairan Indonesia, khususnya ke daerah-daerah konservasi. Apa hasil penelitian yang telah dilakukan, sejauh apa kerusakan terumbu karang, bagaimana proses hukum dan ganti rugi atas kerusakan terumbu karang, apa saja hal penting yang perlu dievaluasi dan segera dibenahi. Kita langsung saja membahasnya bersama MR Karliansyah, Dirjen Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, dan juga Arif Hafaz Ugroseno, Deputi Koordinator Bidang Kelautan Maritim Kemenko Maritim. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Ya, kita ke Pak Karliansyah terlebih dahulu. Ya. Pak, ini kan ada dari kedua kementerian yang berbeda. Ya. Ini kalau dari Kementerian Kemaritiman, apakah punya payung hukum ketika terjadi kerusakan seperti terumbu karang ini? Ya, jadi Kemenko Maritim ini kan koordinator kami. Yang mengkoordinasikan semua kelembagaan, kementerian lembaga yang ada di terkait dengan asal ini gitu ya. Nah, kami bertugas membantu beliau nih untuk tadi memastikan tingkat kerusakan terumbu karang yang terjadi akibat dari kapal pesiar tadi gitu ya. Nah, oleh karena ini apa yang kami lakukan adalah mengumpulkan data selengkap mungkin, sedetail mungkin, sehingga nanti tuntutan yang kita sampaikan itu ganti rugi ini bisa valid gitu ya, tidak bisa dibantah lah datanya. Itu yang kita coba. Tapi payung hukumnya sudah ada, pasal berapa, undang-undang nomor berapa, lalu kemudian juga nanti jeratan hukumnya seperti apa? Ya, di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup itu pasal 98 jelas. Siapapun yang menyebabkan terganggunya atau terlampaui baku mutu tingkat kerusakan, pidana begitu. Pidana bisa begitu. Oke. Jadi berapa tahun pidana, mungkin nanti ada juga apakah akan ada tindakan hukum perdata masuk di situ, seperti terjadinya kebakaran hutan kan biasanya ada beberapa lapis tuntutan begitu. Iya, jadi kalau dia sengaja minimal 3 tahun penjara plus denda minimal 3 miliar. Kalau tidak sengaja, ini kan katanya lalai 1 tahun. 1 tahun saja. Lalai 1 tahun gitu ya, 1 tahun minimal ya. Nah, itu satu. Jadi itu kalau kita melakukan gugatan pidana. Tapi juga tadi disampaikan bisa juga perdata. Ganti kerugian ini bisa pengadilan, bisa di luar pengadilan. Kemudian yang tidak juga bisa juga kita lakukan adalah administratif. Oke. Jadi tiga pendekatan bisa kita lakukan begitu. Oke, baik. Kita ke Pak Hafaz. Pak Hafaz, ini berarti saat ini kan akan dilakukan pengukuran begitu ya. Jadi 1.600 atau 1,35 hektar seperti yang diberitakan di media? Informasi awal itu 1.600 meter persegi. Lalu kita melakukan verifikasi kan. Ada tim tanggal 5, 8, dan 9 itu dari Pemda. Kemudian dari KKP dan juga dari LHK. Nah, kita terus memverifikasi ini karena kita tidak ingin terburu-buru mengeluarkan angka. Kita ingin cermat sehingga mengetahui persis di mana kerusakannya, sehingga nanti waktu evaluasi kita punya data yang jelas mengenai apa kerusakannya dan bagaimana kita bisa menghitung dengan baik. Ini bukan hanya semata-mata soal uang atau ekonomi begitu, tapi karena kalau kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan biasanya kan dihitung kerugian ekonominya berapa sehingga bisa minta diganti rugi sama para pelaku ini. Ini juga berlaku untuk terumbu karang. Itu ada standar internasional ya. Kalau ada kerusakan terumbu karang itu parameter yang digunakan ya antara lain kerusakan terumbu karang itu sendiri, kemudian biota yang mati, ikan yang hilang, kemudian pariwisata, loss of opportunity, kemudian hilangnya penghasilan masyarakat setempat, kemudian biodiversity yang hilang. Ada faktor lain yang tidak langsung tapi terkait. Misalnya, turis datang ke situ untuk melihat burung. Nah, itu berapa? Biayanya itu melihat burung, melihat tari-tarian. Jadi ini harus komprehensif. Ada multiplier effect yang kemudian terhenti gara-gara kerusakan terumbu karang tersebut begitu ya. Mungkin ada kasus sebelumnya Pak, mungkin di negara lain kemudian ada kerusakan sejenis, mungkin bisa lebih besar, lebih kecil, mungkin lalu kemudian ada perusahaan yang dituntut, apakah kemudian mengganti rugi seperti apa? Ada di Filipina, ada di Palau, ada beberapa di beberapa tempat. Kita melakukan studi juga. Yang paling terakhir itu di Palau. Jadi mereka kapal mengganti rugi. Jadi memang konstruksinya ini agak berbeda dengan kebakaran hutan. Kalau dalam kasus-kasus seperti ini, pemilik kapal itu otomatis dia mengalihkan tanggung jawab perdata kepada asuransi. Nah, kita berhubungan dengan asuransi. Jadi bukan dengan pemilik kapal, itu bukan. urusan perdatanya. Iya. Tapi kalau pidananya ke perseorangan si nakoda, kaptennya. Kaptennya. Pada kaptennya. Jadi ini ada
personal responsibility. Sebenarnya analogi yang mudah itu adalah sopir bis. Sopir bis yang ugal-ugalan, dia nabrak mobil, kemudian terjadi kerusakan dan meninggal misalnya. Asuransi kan tidak mengambil alih tanggung jawab sopir itu kan. Baik. Iya kan, jadi dia hanya mengganti kerusakan. Perusahaan juga tidak. Tapi personal responsibility-nya itu yang dikejar. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, di dalam dunia perkapalan itu ada yang namanya professional conduct dari nakhoda dan awak kapal. Dan salah satu elemen dari professional conduct itu adalah seorang kapten bisa kehilangan license kalau dia melakukan perusahaan lingkungan. Oke, termasuk yang kejadian di Raja karena Ampat ini. negligence. Jadi kita nanti bisa minta pembuktiannya. Baik, Pak Karliansa, kenapa kemudian proses hukumnya sedang akan diusut, lalu si pelakunya sendiri, tersangkanya sendiri sudah dilepaskan, Pak? Ini Anda optimiskah kemudian ini akan tetap berlanjut dan berjalan dengan sesuai dengan koridor hukum yang ada di Indonesia? Ya, yang jelas ini di luar wilayah kami ya. Itu kan tadi Kementerian Perhubungan mungkin yang paling pas ya untuk ini jawab Pak Hafaz itu. Kami lagi hanya ingin memastikan tingkat kerusakan lingkungan. Karena ini juga salah satu dasar tuntutan kan. Kami tadi ingin sampaikan pastikan. Nah, karena itu ini yang jadi ini kami gitu ya. Ini bukti-buktinya ya. Bekas pecah belah begitu ya. Nah, ini kan kita ukur begitu. Ini seperti gitu ya. Kemudian ini jelas kan? Belah dua gitu. Ini bekas catnya yang merah-merah ini ketinggalan begitu. Jadi ini yang semua yang kemudian kita coba ukur begitu ya. Nanti hasilnya tadi disampaikan oleh Pak Hafaz itu tentu kombinasi dari semua tim gabungan terakhir. Kami dari awal pertama itu kan Universitas Papua peneliti karena dia paling dekat lah begitu ya. Keluar angka ya sebelumnya itu yang dilakukan. Kemudian kami coba dalami, cermati, muncul angka lain. Tapi bisa jadi tadi dari tim lebih gabungan luas lagi. Nah, itu jadi artinya angka ini tentunya yang fix setelah nanti tim gabungan itu Dengan logika dengan 4.290 ton tonasenya, seberapa parah kemungkinan kerusakan akan meluas begitu dengan besaran kapal seperti ini, Pak? Iya, yang terjadi di lapangan mereka kandas sebenarnya. Kandas ditarik ke takbot tidak bisa, kemudian si Nahruda mencoba untuk lepas. Manuver. Jadi gerakannya seperti ikan lele itu kanan kiri ya? Itu yang tadi akhirnya memecah membelah semua itu. Jadi itu yang kita ukur. Jadi dari 4.290 ton ini kan panjang lebarnya berapa sehingga kemudian bisa dihitung luasan gerak-geriknya dia kemudian bisa diperkirakan berapa luasannya untuk sementara begitu. Iya, kalau kapalnya kan 90 meter panjangnya, lebarnya sekitar 40-an. Tapi kan tadi yang ini kan lunasnya yang bergerak yang di bawah itu kan. Jadi artinya tidak seluas kapalnya itu, tapi gerakan dari dan propellernya ya. Baik. Dari pencemaran atau perusakan lingkungannya, Pak. Kira-kira tadi kan sudah dihitung begitu ya, multiplier efeknya, kemudian dan ikannya, terumbu karangnya. Ini seberapa parah kerusakan di sana? Dan butuh berapa puluh tahun atau mungkin puluhan tahun untuk kembali? Yang namanya terumbu karang itu minimal 10 tahun, puluhan tahun lah ya, 20 tahun. Jadi itu tadi di Pak Hafaz betul. Jadi sekali lagi, kami memastikan tingkat kerusakan terumbu karangnya, artinya lingkungannya, tapi juga kami berharap teman-teman di KKP muncul dengan produksikannya, potensial loss-nya. Kemudian pariwisata, berapa tingkat pariwisata yang bakal hilang. Lalu daerah dia punya homestay di situ, ada 12 yang terdekat di situ. Ini jadi semua ini nanti yang akan dikorek oleh Pak Hafaz nih. Ini dirangkum, ini datanya valid, itu yang kita majukan. Begitu. Baik, Pak Hafaz, kalau boleh tahu Pak, kalau dari kemaritiman sendiri apakah zonasinya sudah jelas, Pak? Kalau untuk aturan ini terumbu karang ini tidak boleh, sudah jelas. Kalau zonasi sudah jelas, itu ada aturan peraturan dari Bu Susi, Menteri KKP tahun 2014. Hanya gini kan Mas, selama bertahun-tahun kan kapal cruise itu tidak mau masuk Indonesia. Karena Indonesia itu aturannya berbelit-belit, lama, birokratis, kadang-kadang perlu izin 3 bulan. Tapi sekalinya dilonggarkan merusak lingkungan. Nah kemudian ada 3.000 sampai 5.000 kapal cruise yang ada di Singapura per tahun. Kita tidak menikmati sama sekali. Nah begitu itu kita permudah, kita tuh belum biasa gitu handle ini. Meskipun dalam praktek beberapa negara seperti Australia, di Great Barrier Reef itu kapal cruise juga masuk juga. Jadi sekarang yang kita ingin evaluasi adalah berapa sih yang cocok
per tahun. Kemudian mana lokasi yang lebih bagus untuk entry point. Mungkin dia di satu tempat, di situ entry point, lalu dia datang dengan kapal yang kecil-kecil. Jadi banyak hal yang harus dievaluasi secara internal. Kalau ada kemudian pernyataan keras dari Walhi, stop masuknya cruise ship atau kapal-kapal pesiar ke Indonesia, menurut Anda seperti apa? Ya, kita kan dalam konteks pembangunan kita ada namanya balance kan, seimbang, blue economy kan. Circular economy, blue economy itu kan kita harus seimbang antara kepentingan lingkungan hidup dan juga kepentingan ekonomi gitu. Kalau semua kapal cruise tidak boleh masuk di situ seperti kata Walhi, nanti masyarakat yang kehilangan pekerjaan mungkin mereka bisa join Walhi semua gitu, jadi bekerja di pegawainya Walhi gitu. Oke, baik Pak Hafaz dan juga Pak Kaliansyah, kita masih punya satu segmen lagi. Kita penasaran sebetulnya mungkin sudah ada hitung-hitungan atau proyeksi berapa nilai kerugian sehingga itu yang kemudian bisa diminta ganti rugi, dan seberapa optimiskah teman-teman dari pemerintah ini bisa mengusut tuntas dan juga bisa mengembalikan dari dana tersebut dari pihak perusahaan. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami segera kembali. Ya, kembali kami berbincang-bincang mengenai nahasnya nasib terumbu karang yang ada di Raja Ampat begitu ya. Kita ke Pak Hafaz kembali. Pak Hafaz, kira-kira proyeksi kerugian ekonomi berapa nih Pak? Sudah ada mulai hitung-hitungannya kah? Kemudian tadi juga ada pihak dari kapal katanya akan melakukan survei. Itu seperti apa mekanismenya nanti Pak? Kalau hitung-hitungan belum, kita ingin cermat. Nah, minggu lalu kita panggil pemilik kapal. Dan dia datang dengan asuransi. Jadi dia datang kemarin 2. Jadi intinya mereka kooperatif lah ya? Iya, mereka kooperatif. Pertanyaan saya kemarin adalah, pertama, apakah Anda serius dan kooperatif? Ya. Kedua, ada ceiling nggak? Nggak ada. Maksudnya plafon ya? Nggak ada. Lalu yang ketiga, saya tanya, apakah Anda juga menanggung, cover, tanggung jawab kriminal kapten? Dibilang enggak. Berarti kita hanya menanggung kerusakan yang menurut mereka harus diverifikasi dan reasonable. Apa dampaknya dengan kalau misalnya mereka punya plafon atau tidak Pak? Ini maksudnya apa Pak? Kalau punya plafon berarti kan dia punya angka, katakanlah angkanya X atau Rp10 begitu ya. Jadi dia tidak mau membayar lebih dari itu kan. Nah itu bisa panjang, bisa ke pengadilan gitu. Jadi dia nggak ada plafon. Pokoknya dia sesuai dengan kondisi aktual kerusakan dan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, tadi katanya ada kasus sebelumnya ada di Filipina. Klaim terbesar berapa Pak untuk kemudian ke perusahaan akibat kerusakan terumbu karang? Saya belum lihat totalnya ya. Tapi kalau yang di Filipina di Palau itu, jadi dia di satu kawasan itu ininya berbeda-beda. Harga per meternya itu berbeda-beda gitu. Jadi ada yang dihargain $800 per meter, ada yang 1.200. Gitu. Jadi itu harus perlu pendalaman ya. Karena kan sifat dari terumbu karang di satu kawasan dan kawasan lain kan berbeda. Baik, Pak Kaliansyah, apa yang terjadi ketika hasil survei dari asuransi dengan juga hasil survei dari pihak kementerian dan juga dari pemerintah berbeda? Ini sudah ada tim gabungan, Pak Hafaz yang mengkoordinasikan di lapangan. Mereka ada, perwakilan mereka ada, jadi kita lengkap semua. Jadi bergabung, jadi tidak akan memiliki hasil yang sama begitu? Harusnya harusnya satu kan, karena sama-sama di lapangan, ya datanya harusnya satu, disepakati, itu kan yang jadi tutup kita begitu. Jadi harusnya tidak ada keraguan begitu. Oke, selama ini Pak, untuk kemudian melakukan konservasi, perawatan juga kemudian menumbuhkan kembali terumbu karang, tadi kan katanya minimal 10 tahun. Berapa biayanya Pak kalau misalnya per meter perseginya? Kami tidak tahu persis biaya pemeliharaannya, karena itu kan alami ya, nature, mereka tumbuh gitu. Tapi kalau hitung-hitungan kerugian tadi disampaikan Pak Hafaz dari teman-teman Unifa itu sudah mencoba akan menyampaikan tadi 800 sampai 900. Tapi kalau kita belajar dari sama juga pengalaman di Australia tahun 2010, itu sekitar 40 hektar yang rusak karena juga itu penyemaran, tapi saham malah ya, itu 1,6 triliun. 1,6 triliun. 40 hektar itu. Begitu. Lebih parah mana sih Pak, ditabrak oleh sebuah kapal pesiar atau pencemaran lingkungan, katakanlah limbah untuk terumbu karang ini? Sama hancur. Sama hancur. Iya, kalau ini kan terbelah hancur, kalau itu tertutup. Jadi dia tidak lagi mungkin connect dengan sinar matahari, segala macam, prosesnya tidak jalan begitu ya. Oke. Iya. Jadi kalau ke Pak Hafaz, ini untuk masalah asuransi, apakah kemudian juga nanti ke depannya akan ada gugatan perdatanya, berarti langsung ke asuransi ini begitu? Asuransi itu memotong proses gugatan perdata. Uangnya masuk ke mana nanti?
Kalau misalnya jadi mengklaim iya, juga. kalau sesuai aturan dia di Kementerian Keuangan, itu kan PNBP ya. Beberapa kasus yang kita alami seperti itu. Hanya kalau nanti ada kebijakan khusus kan bisa di channel di sana. Oke, berapa lama kira-kira Pak sampai kemudian nanti keluar data, lalu kemudian juga bisa masuk ke ranah hukum, ke pengadilan dan segala macam? Kalau gini, jadi jangan confuse ranah pengadilannya gitu. Ranah pengadilan itu sekarang kita sudah sepakat itu terkait dengan pidananya. Oke. Kalau mengenai ganti rugi, ya kita dengan asuransi. Dengan asuransi. Nah, berapa lamanya kita nggak bisa menentukan, karena kita ingin korek tadi. Kita tidak ingin bekerja terburu-buru, cepat hanya karena tekanan dari media atau publik ya. It's okay kita dikawal, bagus gitu. Tapi jangan sampai nanti kita mengambil keputusan yang terlalu cepat, kita sebutkan angka, ternyata angkanya salah, lebih rendah, kan kita rugi. Oke. Gitu. Oke. Tapi at least ada satu skema gitu ya. Jadi weekend ini kita sepakati dulu mengenai luasan. Ada time. Iya, ada timetable-nya. Kemudian setelah itu kita masuk dalam valuasi dari kerugiannya. Oke, masuk ke valuasi begitu ya. Iya. Tadi Pak Karliansyah sempat menyatakan di media juga akan meninjau ulang kebijakan untuk keluar masuknya kapal pesiar. Meninjau ulang seperti apa Pak? Kalau tadi dikatakan bahwa tidak mungkin dihentikan juga kan Pak Karliansyah? Bukan, jadi dalam perjalanan kami ke Raja Ampat kemarin, itu kita diskusi di lapangan. Teman-teman ada teman media, Sabandar juga hadir. Nah saya tanya waktu itu, ini bagaimana aturannya? Kan kalau namanya perairan konservasi itu ada zonasinya, ada zona pemanfaatan, ada zona penyangga, ada zona inti. Nah artinya kan kalau yang bisa dimanfaatkan itu maksimal di zona pemanfaatan, silahkan itu kan. Tapi sudah maju ke penyangga nih lebih hati-hati lah, karena sebentar lagi Anda barangkali bertemu dengan zona inti. Nah jadi itu yang kami diskusi kemarin lalu itu muncul. Nah gimana sistemnya, apa navigasi sudah cukup atau belum, pemandunya. Karena tadi betul, orang pesiar kok kan maksudnya untuk menikmati alam. Iya. Jangan sepanjang dia bisa, kenapa tidak harus dibatasi begitu. Jadi artinya tinggal kita yang mengarahkan. Panduannya sudah cukup belum. Nah oleh karena itu kita kemarin mengusulkan oke lah, artinya rambu-rambu harus dilengkapi. Kenapa? Bukan hanya di Raja Ampat, kita punya Takabonerate, kita punya Wakatobi. Kondisinya apakah juga kesalahan-kesalahan seperti ini juga terjadi di wilayah-wilayah lain di Indonesia Pak? Alhamdulillah belum terjadi, tapi jangan sampai terjadi kan. Nah jadi itu mumpung belum terjadi kita amankan nih semuanya. Jadi kita minta kemarin teman Kementerian Perhubungan diskusikan dong, lengkapi rambu-rambunya, pemandunya segala macam sehingga orang itu menikmati pesiar aman, kita juga lingkungan tetap terjaga. Untuk patroli sendiri dari kemaritiman bagaimana Pak? Apakah kemudian juga sudah sejauh itu pengawasannya Pak? Artinya kan seharusnya memang ada patroli juga kan? Kalau itu kan KKP ya. Sebenarnya tadi menyambung Pak Dirjen. Hal lain yang bisa kita lakukan itu adalah peta-peta yang ada dalam keputusan Menteri KKP. Bukan, dimasukkan dalam ENC, Electronic Navigation Chart. Oke, selama ini belum? Selama ini belum. Jadi kalau dia masuk di situ, nanti kapal tinggal download. Itu satu ya. Tapi yang lain mungkin yang bisa kita pertimbangkan adalah, jadi kapal yang besar itu dia sandar aja di pelabuhan, lalu pas ke kawasan-kawasan lain yang lebih dalam dan sensitif ya cukup dengan kapal-kapal kecil. Seperti kalau mau ke Gili Island kan dari Denpasar, kapal itu sandar di situ, mereka pakai speedboat 1 jam sampai di Gili. Tapi menurut Anda sendiri pengawasan dan juga patroli, ini kan memang katakanlah wewenang dari KKP, tapi pantauan dari Anda sendiri seperti apa Pak? Apakah mumpuni, cukup, atau justru kurang? Kalau lihat sekarang ya sebenarnya sih sudah in place begitu. Yang kemarin terjadi ini kan kita ingin cari gitu, apakah ini memang kaptennya yang ada negligence sehingga dia tidak mengikuti panduan yang ada, bisa saja kan. Jadi ini yang investigasi yang kita terus lakukan. Baik, jadi investigasi masih terus akan dilakukan begitu ya, walaupun memang kita tidak tahu akan selesai kapan begitu. Nah dari elemennya aja Mas, jadi elemennya. Jadi kita bagi investigasi mengenai kerusakan, lalu investigasi terhadap kapten. Tapi juga kita perlu investigasi internal, ya kan? SOP kenapa kapal dilepas, misalnya kan. Kemudian apa yang terbaik untuk kebijakan di masa depan itu harus kita lakukan semua. Oke, dari kejadian ini Pak,
yang dipelajari. Kemudian orang-orang bertanya, sebetulnya siap tidak sih Indonesia menjadi negara destinasi untuk cruise ship ini? Ya harus siap, karena memang Artinya dengan berbagai macam kejadian Iya, seperti iya, ini, iya. dengan kerusakan lingkungannya juga. kan juga ada best practice yang bisa kita model yang bisa kita lihat kan. Di kawasan ini penghasilan masyarakat sekitar itu udah 12 miliar setahun dan cenderung naik. 12 miliar setahun ini akibat Turis. kontribusi dari cruise ship atau Ya, jadi turis yang lain. Dia turis lah, termasuk cruise ship gitu. Jadi ada kehidupan ekonomi yang membaik gitu kan di situ. Jadi tadi kembali pada seruan kalau di stop itu ya masyarakat mau cari uang dari mana lagi. Kalau gitu dari kan. cruise ship sendiri ada detailnya berapa kontribusinya Pak untuk perekonomian lokal? Itu sedang kita hitung karena mereka banyak yang sebenarnya tidak menginap. Jadi mereka datang ya kan, kemudian menurunkan penumpang, mereka diving, melihat burung, melihat performance art, lalu kemudian mereka pergi. Tapi ada juga yang berhenti. Jadi ini banyak hal yang harus dievaluasi. Baik, dari Kementerian Lingkungan Hidup Pak, silakan. Tadi kalau dari kemaritiman kan bisa dilihat dari apa namanya pemasukan, ekonomi, dampak ekonomi, multiplier effect. Kalau dari koridor-koridor dari Kementerian Lingkungan Hidup, kedepannya akan diperketat di mananya saja. Iya, yang jelas kan yang kita jual justru kualitasnya itu kan orang tertarik karena iya, aneh, uniknya itu gitu. Nah, jadi tadi yang Pak Hafs sampaikan harusnya mereka bersandar pada keluhan tertentu. Turunkan sekoci, jalan ke lokasi begitu menikmati. Itu yang paling aman. Jadi tadi juga kalau misalnya kita bisa kembangkan juga di potensi lain. Misalnya Mas sempat mengembangkan tadi jasa untuk angkutan dari ini kan bisa gitu ya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dikembangkan begitu ya. Tapi tadi harus ditaati begitu. Jadi sekali lagi kami berharap bahwa apa namanya keunikan kekhasan daerah ini harus kita jaga. Karena ini modal kita, ini masa depan kita. Kita juga berharap jangan kita aja menikmati, anak cucu juga harus punya kesempatan yang sama untuk menikmati uniknya indah luar biasa gitu ya. Baik. Ini kan kita kembali bahwa ini bukan hanya masalah ekonomi begitu, bukan hanya masalah uang begitu ya. Betul. Masyarakat Indonesia juga melihat geram begitu. Ini tindakan tegas dituntut begitu, tindakan tegas untuk si pelakunya sendiri dari si nakoda. Ini apakah Anda optimis ini penegakan hukumnya akan tetap berjalan dengan katakanlah dikenakan hukum maksimal untuk si pelakunya, Pak? Ya optimis dong, kita harus optimis. Tantangannya memang banyak ya. Saya berikan gambaran ya, tantangannya itu memang berat tapi bukan yang pertama kali gitu. Jadi ini kapal cruise berbendera Bahama, kapalnya dimiliki perusahaan Swedia, dioperasikan oleh perusahaan Swedia, jualan tiketnya di Inggris, kaptennya berwarga negara Inggris, dia tinggalnya di Florida. Jadi kalau nanti kita masuk ke ranah tuntutan pidana dan dia tidak ada di Inggris, dia tidak ada di Amerika, ya kita cari dia di mana, minta MLA atau kalau perlu ekstradisi. Gitu. Jadi kepemilikan seperti ini sudah wajarkah dalam industri cruise ship? Sangat wajar. Artinya tidak anonim seperti itu? Ya sangat wajar karena memang di dalam dunia perkapalan ada negara yang menjual bendera, ya kan, kemudian ada operator kapal. Ini masih agak lumayan, operatornya sama. Ada beberapa kejadian operatornya lain lagi gitu. Nah oleh karena itu dalam kompleksitas yang seperti ini selalu dalam damage atau kerugian langsung diberikan pada asuransi. Jadi ada upaya hukum internasional untuk membypass kerumitan ini. Jadi kerumitan ini selesai dengan asuransi yang damage ya, tapi yang personal responsibility dan professional conduct, nah itu langsung kepada kapten. Apa yang terjadi ketika sebuah kapal cruise ship melakukan perusakan lingkungan? Apakah kemudian juga akan ada denda dari lingkungan sekitar, dari katakanlah asosiasi kapal pesiar? Ada dendanya juga atau seperti apa? Enggak. Ini kan tanggung jawab dia pribadi kan. Tanggung jawab kaptennya. Baik. Jadi kita akan tunggu bagaimana kemudian valuasi dan juga apa namanya proses hukumnya berjalan begitu ya. Kita akan masyarakat bisa mengawal begitu ya. Terima kasih Pak Hafs dan juga Pak Karliansyah. Kita berharap tidak terjadi lagi di tempat yang lain. Karena ini sangat-sangat apa namanya miris begitu ya. Dengan lihat hektaran atau ribuan meter terumbu karang rusak. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Metro Pagi Prime Time dan kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.